Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengantar hukum perdata. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman membayangkan satu situasi. Misalnya kita membeli sebuah barang secara online, tetapi barang yang datang itu tidak sesuai dengan pesanan. Atau mungkin terjadi perselisihan mengenai pembagian harta warisan di dalam keluarga. Nah, menurut teman-teman, apakah masalah seperti itu ada aturannya? Nah, jawabannya tentu ada. Semua hubungan tersebut merupakan bagian dari hukum perdata, yang dimana hukum perdata ini sangat dekat dengan kehidupan kita, meskipun seringkali kita tidak sadari. Nah, pada video ini, kita akan membahas tentang pengertian hukum perdata, ruang lingkup, hakikat, sifat, tujuan, fungsi, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang mengapa hukum perdata itu diperlukan. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, hubungan antar manusia juga semakin beragam, baik dalam keluarga, kepemilikan harta, maupun kegiatan ekonomi. Setiap hubungan tersebut menimbulkan hak dan juga kewajiban. Misalnya dalam jual beli, pembeli berhak menerima barang sesuai kesepakatan, sedangkan penjual berhak menerima pembayaran. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, Eee, dap maka dapat timbul sengketa. Karena itulah hukum perdata diperlukan untuk melindungi hak setiap orang, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan juga keadilan. Nah, setelah kita mengetahui latar belakangnya, sekarang kita masuk kepada pengertian hukum perdata. Apa sih itu hukum perdata itu? Hukum perdata ini merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu Burgerlijkrecht yang diperkenalkan oleh Profesor Joyo Diguno. Selain itu, hukum perdata juga dikenal dengan istilah civil recht atau private recht, yaitu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu maupun badan hukum yang memiliki kedudukan yang sederajat. Menurut Profesor Sudikno Martokusumo, menyatakan bahwa hukum perdata itu adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antar individu serta memberikan perlindungan hak dan juga dasar penyelesaian sengketa secara adil. Dengan demikian, hukum perdata itu tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tapi juga memberikan perlindungan apabila terjadi perselisihan di antara para pihak. Nah, selanjutnya, ruang lingkup hukum perdata meliputi beberapa bidang. Yang pertama, hukum orang atau individu, yaitu mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, termasuk hak kewajiban dan kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, ada hukum keluarga yang mengatur tentang hubungan dalam keluarga, seperti perkawinan, hubungan orang tua dan anak, serta hak dan juga kewajiban anggota keluarga. Selanjutnya, hukum benda yang mengatur hak kepemilikan, penguasaan, dan juga pemindahan hak atas suatu benda. Kemudian ada hukum waris yang mengatur pembagian harta peninggalan serta penentuan ahli waris. Nah, berikutnya itu ada hukum perikatan yang mengatur hak dan juga kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian maupun undang-undang. Dan yang terakhir, hukum pembuktian dan daluarsa yang mengatur cara pembuktian hak dan di pengadilan serta batas waktu suatu hak dan tuntutan. Nah, jika diperhatikan, seluruh ruang lingkup tersebut itu sangat dekat gitu dengan kehidupan kita, mulai dari lahir sebagai subjek hukum, membangun keluarga, memiliki harta, membuat perjanjian, hingga persoalan warisan. Nah, setelah mengetahui pengertian dan juga ruang lingkupnya, kita masuk ke dalam pembahasan hakikat hukum perdata. Nah, hakikat hukum perdata itu adalah mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum yang memiliki kedudukan yang sederajat. Artinya, setiap pihak memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, hukum perdata juga melindungi hak para pihak dan menjadi dasar penyelesaian sengketa secara adil sehingga tercipta kepastian hukum, ketertiban, dan juga keadilan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat hukum perdata. Yang pertama yaitu bersifat mengatur, artinya para pihak itu bebas membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Yang kedua bersifat memaksa, yaitu terdapat aturan tertentu yang wajib dipatuhi demi melindungi kepentingan para pihak. Nah, yang ketiga itu hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan. Eh, Sifat yang keempat, kedudukan para pihak ini adalah sederajat, sehingga tidak ada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, dan yang terakhir, hukum perdata ini lebih mengutamakan pelindungan hak dan juga pemulihan kerugian, misalnya melalui ganti rugi atau
pemenuhan kewajiban, bukan memberikan hukuman seperti dalam hukum pidana. Nah, selanjutnya ada tujuan hukum perdata. Nah, tujuan yang pertama ini adalah menciptakan kepastian hukum agar masyarakat mengetahui hak dan juga kewajibannya. Tujuan yang kedua, memberikan pelindungan terhadap hak setiap orang. Dan yang ketiga, menyelesaikan sengketa secara adil, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Tujuan yang keempat, mewujudkan keadilan. Jadi sehingga hak dan kewajiban setiap pihak ini terlindungi secara seimbang. Dan yang terakhir, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kelima tujuan hukum perdata ini saling berkaitan dan menjadi alasan mengapa hukum perdata ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain memiliki tujuan, hukum perdata juga memiliki fungsi. Nah, menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata memiliki dua fungsi utama, yaitu hukum material dan juga hukum formil. Nah, hukum material itu mengatur isi hubungan hukum seperti hak dan kewajiban para pihak, perjanjian kepemilikan benda, serta ganti kerugian. Sedangkan hukum formil itu mengatur tata cara mempertahankan hak melalui proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Nah, di Indonesia sendiri, dasar hukum acara perdata ini diatur dalam HIR atau Herzog Inland Reglement dan juga RBJ, yaitu Reglement for the Buitengeswetten. Jadi hukum material itu mengatur hak dan juga kewajiban, sedangkan hukum formil ini mengatur cara menegakkan hak tersebut ketika terjadi sengketa. Nah, sebagai contoh, misalkan A dan B melakukan perjanjian jual beli sebuah sepeda motor. Si A telah memenuhi kewajibannya dengan membayar sesuai harga yang disepakati, tetapi B tidak menyerahkan sepeda motor tersebut. Nah, dalam kondisi ini, hubungan antara A dan B ini termasuk dalam hukum perikatan karena timbul dari adanya perjanjian. Sebagai pihak yang dirugikan, si A berhak menuntut agar si B memenuhi perjanjiannya atau memberikan ganti kerugian. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Nah, dari contoh ini dapat kita lihat bahwa hukum perdata itu tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga memberikan pelindungan terhadap pihak yang haknya itu dilanggar. Nah, jadi dari semua pembahasan yang telah kita sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa hukum perdata ini merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu maupun badan hukum yang memiliki kedudukan yang sederajat. Nah, ruang lingkupnya yang tadi meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Melalui hukum perdata, hak setiap orang itu dapat dilindungi, sengketa dapat diselesaikan secara adil, serta tercipta kepastian hukum dan juga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pembahasan ini, semoga dapat menambah wawasan kita terhadap materi hukum perdata ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan juga bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.